aku dia lakukan. Maka terbelahnya laut itu bukan karena dia pukul, tapi karena Allah. Usahamu harus kau lakukan. Siti Maryam, ya, ini semua orang-orang yang mulia. Mau melahirkan lapar, Allah tidak jatuhkan itu buah, tapi Allah bilang fahuzi, artinya bergerak kau. Selebihnya urusan, hasil bukan urusan kita. Kita bertanam itu kerja kita. Tapi untuk jadi ada hasil baik atau tidak itu bukan kita punya tugas. Cuma kita berusaha ke arah itu, ya, yang akan menjadikan Allah. Itu dimana namanya penyerahan diri yang sebenarnya. Penyerahan diri yang sebenarnya, engkau berusaha membuka jalan, hasil daripada usahamu itu kita serah pada Allah. وكذلك في القلب لا بد من تخليته عن الأخلاق الذميمة ثم تحليته بالأخلاق المحمودة. وكذلك في الجوارح لا بد من تحليتها من الآثام ثم تحليتها بالطاعة. Menyucikan hati, ya, dan mencucikan hati dari segala sifat keburukan dan menggantikannya dengan kebaikan, baik dalam hati kita ataupun dalam tingkah laku. وكل واحد من هذه المراتب شرط للخوض فيما بعده، فتطهير الظاهر ثم تطهير الروح، فتطهير الظاهرية فتطهير الظاهر ثم تطهير الروح ثم تطهير القلب ثم تطهير السر. Sir itu rahasia yang ada di dalam hati. Itu orang yang sudah sampai martabat tertentu, dia menjaga kerahasiaannya dia dengan Allah. Dia bisa di depan kita luar biasa, tapi rahasianya yang tahu siapa? Allah. Karena nilai Allah menilai orang itu yang ada pada di relung hati seseorang, dan yang tahu antara kita dengan Allah itu tathhir, ya, tathhir secara mutlak, ya. Kalau seperti kita ini kan masih wudu, ya, itu mensucikan diri, tapi kita berusaha pelan-pelan untuk mensucikan segalanya. Allah Maha Kasih sehingga tidak menjadikan sesuatu yang di dalam hati kita itu jadi dosa. Kapan dia jadi dosa? Ketika yang di dalam hatimu kau nyatakan, baru dia berdosa. Berbeda dengan kebaikan yang masih ada di dalam hatimu, sudah menjadi pahala. Ketika kau lakukan, mendapatkan lagi satu pahala, yaitu pahala mutlak. Itu kasih sayang Allah. Maka apa balasan kita dengan kasih sayang seperti itu? Karena kalau yang di dalam hati juga menjadi dosa, maka kita orang yang bangkrut, tiada kebaikan. Karena setiap hari kita lihat yang buruk, dalam hati kita juga keinginan melakukannya. Kalau itu sudah jadi dosa, berapa banyak kita punya pahala? Hampir bisa dikatakan tiada pahala. Tapi karena Allah mempunyai sifat as-sattar satu, ya. Pertama, dia membungkus kita sehingga tidak semua keaiban kita bisa dilihat orang. Karena kalau dilihat orang, kita tidak akan berani angkat muka di hadapan orang. Keaiban itu belum menjadi dosa karena masih tersembunyi. Kejahatan itu masih tersembunyi. Justru itu dosa. Salah satu dosa yang besar, berbuat jahat di malam hari, dikala tiada yang tahu, kemudian ceritakan kepada orang. Allah bilang, saya sudah tutupi engkau punya perbuatan dengan gelapnya malam. Mengapa kau ceritakan kepada orang? Berarti apa? Kenapa? Besarnya di situ bukan karena perbuatan itu. Bangganya itu. Dia bangga dengan dosa. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Babus sana'i wa fihi salasuna maw'idatan arba'atu akhbarin wal baqi asarun wa na'ni bil akhbari aqwalun nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bil athari aqwalus sahabati wat tabi'in faminhu ay fal maqalatil ula من المنبهات السنائية ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا شيء أفضل منهما الإيمان بالله والنفع للمسلمين بالمقال أو بالجاه أو بالمال أو بالبدن. Jadi ada dua hal, ya, sesuatu itu yang sangat baik, ya. Apa tadi? Afdal apa? Afdalu minhuma al-iman billah wa naf'u lil muslimin. Pertama, al-iman. Al-iman, kepercayaan kita kepada Allah. Kepada Allah. Ini kepercayaanmu pada Allah hanya antara engkau dengan Allah. Tidak cukup. Ya. Karena sebagai orang mukmin itu ialah orang yang dapat memberi manfaat selain pada dirinya, juga harus ada manfaat kepada orang lain. Itu yang kedua. Ialah dia pertama beriman kepada Allah. Artinya ada orang tidak beriman kepada Allah, dia beri manfaat pada orang. Bagaimana nilai orang ini? Nilai orang ini di pandangan manusia dia baik. Tapi di pandangan Allah, Allah bilang sudah, kau sudah dapat itu di dunia. Orang sudah anggap kau orang baik. Tetapi di akhirat tunggu dulu. Karena kau berbuat bukan untukku. Kau berbuat untuk orang. Jadi justru itu yang baik pertama adalah hubungan kita, iman, kepercayaan kita pada Allah, ya, sebagai penghubung agar apa yang kita lakukan akan diberi oleh Allah. Ya. Umpamanya kita tuan di dunia saja ini. Kita tuannya, anak buahnya satu orang. Kita berbuat baik sama orang lah, kita bantu orang lain yang kita punya Tuhan, kita abaikan. Kira-kira apa pandangan orang itu? Wah, ini orang tidak baik. Tuhan kita siapa? Allah. Rabbul Alamin. Tuhan seluruh alam. Yang menciptakan kita. Kemudian kita hanya mau ambil kebaikan dari ciptaannya juga manusia. Allah bilang ketika kita menuntut, dia bilang, kau sudah berbuat untuk orang dan orang sudah bilang kau baik, ambil saja. Jadi untuk kebaikan yang harus kita bisa dapat ialah apabila kita beriman pada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Ini termasuk juga dalam Al-Quran. Watawasau bil haqqi. Watawasau bil haqqi ini manfaat antara sesama. Amal saleh, beriman dan beramal saleh itu hanya untuk dirimu sendiri. Belum sempurna. Nanti sempurna itu apabila antara sama kita saling ingat, mengingati, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kita saling menolong itu dalam ketakwaan dan kebaikan, bukan dalam kemungkaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwa dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal matlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin. Ya. Jadi orang yang di dalam bangun pagi di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk mendalimi orang lain. Orang yang bangun pagi di dalam hatinya punya keinginan untuk membantu orang yang susah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran. Itu baru dia bangun niatnya itu. Dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Itu baru berniat. Justru itu dalam hadis Nabi mengatakan
niyatul mu'min khairun min amali. Kadang-kadang niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal. Dia dalam hatinya, siapa yang tahu? Tiada yang tahu. Tapi waktu dia beramal, kemungkinan saja ada dalam hatinya, supaya orang lihat saya ini orang beriman, saya ini orang saleh, saya ini orang. Tapi tadi niatnya dia sudah dapat pahala. Ketika dia amal belum tentu seperti apa yang dalam hatinya, karena dia tidak ungkapkan. Belum dia ungkapkan ini. Dia bangun pagi tidak ada niat menzalimi orang, dia bangun pagi mau membantu orang yang zalim, mau menolong orang. Ini dia sudah dapat pahala. Jadi kalau kita kembali pada Allah dalam keadaan tidak punya pahala, dosa semua, berarti hati kita semuanya, ya, berarti tidak pernah ada dalam hati kita keinginan berbuat baik. Bagaimana kita bisa dapatkan hal itu? Tentunya dari segi pertemanan. Kalau di dalam menuntut ilmu, ya, Imam Syafi'i bilang salah satu di antaranya untuk memudahkan mendapatkan ilmu itu wasuhbatu ustadzin, berteman dengan ustaz. Artinya berteman di sini kita dekat. Karena ketika kita duduk, yang kita dengar semua yang bagus-bagus. Ya. Tapi kalau wasuhbatu sarigen mujrimin, kalau kita berteman dengan pencuri, dengan orang pendosa, kalau duduk malam-malam, apa kira-kira yang dibahas? Rumahnya siapa lagi yang kita bisa masuk malam ini? Nah, untuk niat yang baik, tentu pertemanan juga pertemanan yang baik, sehingga kita senantiasa dengar. Kita dengar yang baik, maka di dalam hati kita banyak yang baik. Ketika kita tertidur, mau tidur pun ada perasaan ingin berbuat baik, di pagi ingin kita melakukan kebaikan. Jadi membantu, untuk kita membantu ke arah itu, teman. Justru itu al-khairat ini guru tua bangun itu yang sore, karena dia tahu pagi sudah ada sekolah. Kenapa dia buat sore? Supaya anak-anak itu bermain di sekolah. Dia pulang rumah makan, kemudian dia kembali, dia main lagi di sekolah, dan dia pulang sudah mau dekat maghrib. Artinya orang tua kita kan bilang kalau maghrib tutupin pintu. Artinya sudah bukan waktunya di luar lagi. Nah, menciptakan suasana agar hati juga terisi. Kalau kita bisa, satu lagi contoh dalam Al-Quran, fas'au ila dzikrillah, hari Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Pergi bercepat untuk mengingati Allah. Kemudian setelah selesai dia bilang wadhkurullaha katsiran. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Perhatikan ini betul-betul. Di masjid dia bilang fas'au ila dzikrillah. Tidak pernah disuruh banyak-banyak itu. Karena suasana masjid kita duduk, yang kita dengar pasti yang baik. Ya, ada khutbah di situ. Artinya ini sudah menolong kita, sudah berzikir kita pada Allah. Dia mengingatkan kita pada Allah. Tapi ketika keluar dari masjid mau pergi cari rezeki, Allah bilang ingat Allah banyak. Kenapa? Kau punya diri sudah itu. Karena lingkunganmu nanti sudah tidak mengingatmu pada Allah. Kau ke pasar, kau kemana? Justru itu bilang, yang dalam kehidupan ini Allah, Nabi bilang bisa teman menjadi sahabat yang baik, teman juga bisa menjadikan kita tidak baik. Kalau Imam Syafi'i bilang kalau mau jadi baik, wa suhbatu ustadzin. Ustadz menjadi teman. Karena kita bicara ada sentilan-sentilan kebaikan. Sentilan kebaikan itu yang mengingatkan kita pada Allah. Itu termasuk di zikir. Zikir ini kan bukan subhanallah, alhamdulillah itu saja. Tapi tingkah laku, mau buat sesuatu, kita teringat ini tidak betul. Ada lagi dalam hati, ragu. Ya, ragu kepada sesuatu, tinggalkan.